Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dengan NIM 2411201044. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang salah satu protein penting yang berperan dalam proses apoptosis, yaitu protein BAX atau BCL2 Associated X Protein. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana ekspresi gen dari protein BAX diatur di dalam sel, peranannya, serta bagaimana interaksinya dengan protein lain dalam memengaruhi jalur apoptosis. Sebelum membahas tentang protein BAX, di sini saya ingin menjelaskan apa itu apoptosis terlebih dahulu. Jadi, apoptosis merupakan proses kematian sel terprogram yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan jaringan. Nah, apoptosis sendiri ini itu dapat dipicu oleh dua jalur utama. Yang pertama ada jalur ekstrinsik melalui reseptor kematian di permukaan sel, dan yang kedua ada jalur intrinsik melalui kerusakan DNA atau stres mitokondria di dalam sel. Masing-masing dari jalur tersebut itu terdapat berbagai protein pengatur. Salah satunya yaitu protein BAX yang terlibat di dalam jalur intrinsik. BAX atau BCL2 Associated X Protein merupakan protein pro-apoptosis yang tergolong dalam keluarga BCL2. Peningkatan protein ini mengakibatkan sel lebih sensitif terhadap apoptosis. Nah, protein ini bersifat pro-apoptosis, artinya ia mendorong sel untuk mati apabila mendeteksi adanya kerusakan atau stres berat yang tidak bisa diperbaiki. Dalam kondisi normal, BAX berada di sitoplasma dalam bentuk tidak aktif. Namun, ketika menerima sinyal stres seperti kerusakan DNA, paparan radikal bebas, atau penurunan faktor pertumbuhan, BAX akan mengalami bentuk dan berpindah ke membran luar mitokondria. Barulah nantinya BAX ini mulai berperan aktif dalam proses apoptosis. Secara struktural, BAX memiliki domain BH1, BH2, dan BH3 untuk berinteraksi dengan protein sejenis seperti BCL2. Nah, interaksi inilah yang nantinya akan menentukan apakah BAX akan tetap tidak aktif atau menjadi aktif untuk memulai jalur apoptosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran BAX dalam apoptosis. Pada slide ini sudah terdapat gambar mengenai skema mekanisme apoptosis pada jalur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk BAX sendiri itu yang tepat berada di sebelah kanan dari mitokondria, bagian bawah. Nah, BAX ini berperan penting dalam jalur intrinsik apoptosis, yaitu jalur yang dimulai dari dalam sel, khususnya dari mitokondria. Ketika BAX ini teraktivasi, ia akan membentuk pori-pori pada membran luar mitokondria sehingga menyebabkan keluarnya protein sitokrom C ke sitoplasma. Sitokrom C ini kemudian berikatan dengan protein APOF1 dan ATP membentuk kompleks yang disebut apoptosom. Lalu apoptosom ini akan mengaktifkan caspase 9, yang selanjutnya caspase 9 akan mengaktifkan caspase 3, yaitu eksekutor utama dari kematian sel. Barulah nanti akan terjadi apoptosis. Nah, melalui mekanisme ini, BAX berperan sebagai pengendali utama proses kematian sel dari dalam, yaitu dengan memastikan bahwa hanya sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah tidak berfungsi yang dihapus oleh tubuh. Saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana regulasi ekspresi gen BAX mulai dari regulasi transkripsi, regulasi pasca transkripsi dan translasi, serta regulasi pasca translasi. Regulasi ekspresi gen BAX dimulai dari tingkat transkripsi, dipicu oleh faktor transkripsi P53 saat DNA rusak atau terjadi stres oksidatif. Jadi, faktor transkripsi P53 ini sangat penting di tingkat transkripsi, karena saat sel mengalami kerusakan DNA atau stres oksidatif, P53 akan aktif dan meningkatkan transkripsi BAX. Selain faktor P53 juga ada faktor transkripsi lain seperti SV1 dan E2F1 yang dapat mengatur promotor BAX.
Nah, kondisi seluler yang tidak normal termasuk radiasi atau paparan toksin ini akan mendorong peningkatan ekspresi BAX sehingga sel dapat memasuki apoptosis apabila diperlukan. Pada regulasi pasca transkripsi dan translasi, mRNA BAX dapat distabilkan atau dihambat oleh miRNA. Nah, contoh miRNA-nya ini ada miR29 dan miR125B. miRNA ini dapat menempel pada mRNA dan menurunkan ekspresi BAX. Efisiensi translasi juga mempengaruhi jumlah protein BAX yang dihasilkan. Dengan mekanisme ini, sel dapat menyesuaikan jumlah BAX sesuai dengan kondisi internal, sehingga tidak terjadi kematian sel yang tidak perlu. Yang terakhir yaitu ada regulasi pasca translasi. Setelah BAX terbentuk, protein ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Protein BAX baru akan menjadi aktif setelah dipindahkan ke mitokondria dan membentuk homodimer atau oligomer untuk membuka pori mitokondria. Interaksi dengan protein anti-apoptosis seperti BCL2 dapat menghambat aktivitas BAX melalui pembentukan heterodimer. Selain itu, BAX juga dapat dimodifikasi melalui fosforilasi atau ubiquitinasi yang dapat memengaruhi stabilitas dan aktivitasnya dalam memicu apoptosis. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara protein BAX dan protein lain yang berperan dalam proses apoptosis, yaitu BCL2. Nah, jadi dalam proses apoptosis ini, protein BAX tidak bekerja sendirian. Ia memiliki hubungan erat dengan protein BCL2. Kalau tadi sifat protein BAX itu bersifat pro-apoptosis, sedangkan si BCL2 ini bersifat anti-apoptosis. Hubungan antar keduanya ini disebut sebagai rasio BAX per BCL2 dan menjadi indikator penting dalam menentukan nasib sel. Kedua protein ini bekerja secara berlawanan namun saling bergantung. Jika jumlah BAX lebih tinggi daripada BCL2, maka sel akan cenderung mengalami apoptosis. Sebaliknya, jika BAX lebih rendah, maka sel akan bertahan. Nah, jadi rasio yang tinggi menunjukkan kecenderungan sel menuju apoptosis, sedangkan rasio rendah menunjukkan bahwa sel cenderung bertahan. Adapun faktor eksternal seperti PGF2A dan ROS yang dapat mengubah rasio. Penjelasan-penjelasan tadi saya dapatkan dari berbagai referensi bacaan pada jurnal di bawah ini. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.